Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam serta salawat semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya atas nama Dewi Antulandari, NIM 21 20 20 3861 20 61 26 dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu klaster 1 tahap 2 dengan topik format naskah. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah penulisan karya ilmiah berbasis IT dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman Nur MAG. Karya ilmiah yang disusun secara sistematis melalui langkah yang direncanakan secara konseptual dan prosedural atau mengikuti format dengan baik dan benar, maka karya ilmiah tersebut akan tersusun rapi dan sesuai dengan aturan standar penyusunan sebuah karya ilmiah. Pedoman penulisan karya ilmiah ini menjadi rujukan dan acuan bagi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Uraian berikut akan membahas format naskah penyusunan karya ilmiah, baik berupa makalah, proposal dan skripsi maupun naskah publikasi. Pada topik ini terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama tampilan, yang kedua tulisan, dan yang ketiga transliterasi dan singkatan. Yang pertama, tampilan. Bagian bahan. Kertas yang digunakan untuk segala jenis penulisan karya ilmiah adalah kertas letter HVS 70 gram berwarna putih bersih. Kertas ini lebih dikenal dengan kertas ukuran kuarto. Sampul dibuat dari kertas buffalo atau yang sejenis, diperkuat dengan karton, dan dilapisi dengan plastik atau laminating. Warna sampul skripsi diatur sesuai dengan fakultas. Bagian margin. Margin kiri dan atas untuk penulisan huruf Latin, serta margin kanan dan atas untuk penulisan huruf Arab, masing-masing selebar 4 cm dari ujung kertas. Margin kanan dan bawah untuk penulisan huruf Latin, serta margin kiri dan bawah untuk penulisan huruf Arab, masing-masing selebar 3 cm dari ujung kertas. Yang kedua yaitu tulisan. Bagian jenis huruf. Huruf yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah menggunakan jenis Times New Roman. Tulisan harus berwarna hitam dan tidak menggunakan variasi warna. Jika penulisan karya ilmiah berisi banyak kutipan yang memerlukan transliterasi Arab Latin, dianjurkan menggunakan font transliterasi standar yang memungkinkan pengetikan huruf sesuai dengan pedoman transliterasi yang ditetapkan dalam pedoman ini, yaitu Times New Arabic. Bagian ukuran huruf. Ukuran huruf yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah menggunakan jenis Times New Roman dengan ukuran font 12 poin. Ukuran huruf yang digunakan dalam penulisan catatan kaki atau footnote adalah Times New Roman dengan ukuran font 10 poin. Bagian paragraf dan spasi. Paragraf. Penulisan paragraf atau baris pertama setiap alinea dalam penulisan karya ilmiah dimulai setelah 7 karakter kanan untuk penulisan huruf Arab. Satu paragraf terdiri dari minimal 2 baris kalimat sempurna yang merupakan kalimat utama yang berisi gagasan utama dan kalimat penjelas. Spasi. Jarak antara tulisan bab dengan judul bab adalah exactly 24 poin dan antara baris pertama judul bab dengan judul bab baris berikutnya adalah exactly 12 poin jika judul bab lebih dari 1 baris. Jarak antara judul bab dengan subbab adalah exactly 36 poin dan jarak antara judul subbab dengan teks baris pertama adalah exactly 30 poin atau line spacing exactly 24 poin dan after 6 poin. Jarak antara judul pasal dengan teks baris pertama adalah exactly 30 poin atau line spacing exactly 24 poin dan after 6 poin. Dan jarak antara judul sub pasal dengan teks baris pertama adalah exactly 30 poin atau line spacing exactly 24 poin dan after 6 poin.
Teks diketik dengan jarak exactly 24 poin untuk menjaga kerapian teks yang menggunakan campuran font Latin dan font Arab. Terjemahan ayat Al-Quran, hadis atau terjemahan dari sumber bahasa asing diketik dengan jarak exactly 12 poin dalam satu alinea tersendiri. Abstrak dan riwayat hidup diketik dengan jarak exactly 12 poin. Bagian judul dan bab. Judul dari halaman persetujuan komisi pembimbing, pengesahan komisi penguji, pernyataan keaslian, daftar isi, abstrak, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar pustaka ditempatkan secara simetris di tengah halaman bagian atas, 4 cm dari ujung atas kertas dan diketik dengan huruf kapital semuanya, dan ditebalkan menggunakan huruf ukuran 14. Tulisan bab dan judul bab diketik dengan huruf kapital semuanya dan ditebalkan menggunakan huruf ukuran 12. Judul subbab diketik dengan huruf kapital pada huruf awal setiap kata dan ditebalkan menggunakan huruf ukuran 12. Semua tulisan pada sampul di luar skripsi dan proposal skripsi diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan dengan menggunakan huruf ukuran 14. Bab ditulis dengan huruf kapital, rapat dan diberi nomor dengan angka Romawi besar. Untuk penulisan huruf Arab dipakai sebutan bilangan bertingkat yang ditulis dengan huruf. Untuk penulisan karya tulis dalam bahasa Arab dipakai abjad dan angka-angka Arab yang sesuai dengan struktur. Bagian tabel dan gambar. Tabel merupakan uraian dalam bentuk kolom dan baris yang sistematik dan ringkas. Jika tabel sangat panjang sehingga tidak mungkin ditulis dalam satu halaman, maka pada halaman lanjutan tercantum kata lanjutan tabel diikuti nomor tabel tanpa disertai judulnya. Akan tetapi, nama-nama kolom tabel harus ditulis kembali. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara kolom yang satu dengan yang lainnya cukup tegas. Jarak antara lajur adalah 18 poin. Sedangkan jika lajur tidak cukup ditulis dalam satu baris dalam kolom yang dimaksud, maka jarak antar baris dalam satu lajur adalah 12 poin. Tabel diketik simetris dari sebelah kiri dan kanan dan terhadap teks di atas dan di bawahnya dengan jarak masing-masing 24 poin. Tabel yang terdiri atas lebih dari 2 halaman atau harus dilipat ditempatkan pada lampiran. Judul tabel ditulis setelah 5 karakter dari sumber kiri, diawali tulisan tabel dan nomor urutnya, dengan angka Arab dan tanda titik. Judul tabel ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pada awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik. Jika judul tabel lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya ditulis mulai tepat di bawah huruf pertama nama judul dengan jarak 1 spasi. Tabel yang digunakan dalam berbentuk kolom disertai dengan sumber data tabel yang diketik miring dan huruf bentuk font 10. Gambar adalah bagan, grafik, peta, foto, dan konfigurasi. Judul gambar diletakkan 24 poin di bawah gambar, diawali dengan tulisan gambar dan angka Arab serta tanda titik. Selanjutnya ditulis judul gambar dengan huruf kapital pada huruf awal kata pertama saja tanpa diakhiri tanda titik. Keseluruhan judul ini ditempatkan simetris di bawah gambar dan jika lebih dari satu baris maka baris kedua dan seterusnya ditulis mulai tepat di bawah huruf pertama. Nama judul dengan jarak antar baris 1 spasi. Gambar yang luasnya melebihi 1 halaman tidak boleh dipenggal. Jika terpaksa karena ukuran gambar lebih luas dari 1 halaman, maka gambar dapat dilipat rapi. Bila gambar ditulis memanjang pada halaman naskah, maka bagian atas gambar diletakkan di sebelah kiri. Keterangan gambar ditulis di tempat yang lowong pada gambar. Skala pada grafik dibuat agar mudah dipakai untuk menggadaikan interpolasi dan ekstrapolasi. Untuk kurva hubungan linear, skala pada sumbu X dan Y ditempatkan sedemikian rupa sehingga ada kesesuaian antara kemiringan dengan persamaan regresinya. Gambar yang dikutip dari sumber lain harus dinyatakan sumbernya dengan menuliskan pada akhir judul gambar. Bagian kutipan.
Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang dikutip sama persis dengan sumber aslinya, tidak dikurangi atau ditambahi. Kutipan langsung sepanjang 2 baris atau kurang dimasukkan ke dalam teks dengan menggunakan tanda kutip. Kutipan langsung sepanjang 3 baris atau lebih ditulis terpisah dari teks dengan jarak exactly 12 poin, tanpa tanda kutip, dan diketik dengan margin kiri dan kanan, masing-masing selebar 6 cm dari ujung kertas. Sumber yang masih menggunakan ejaan lama dikutip sesuai aslinya pada kutipan langsung. Kutipan langsung sebaiknya diulas dengan narasi sendiri, sedangkan kutipan dari bahasa asing sebaiknya diterjemahkan kemudian dideskripsikan dan dikomentari. Pengutipan ayat Al-Quran menggunakan Ras Usmani dengan cara menuliskan sumbernya dalam teks dimulai dengan singkatan QS yang diikuti secara berurutan dengan nama surah, garis miring, nomor surah, titik 2, dan nomor ayat lalu titik, mendahului ayat yang dikutip. Contoh kutipan ayat Al-Quran baik, kurang dari 1 baris atau lebih ditulis terpisah dari teks tanpa menggunakan tanda kutip. Di akhir ayat yang dikutip ditulis nomor ayat dalam huruf Arab yang ditempatkan dalam kurung. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang berupa parafrase, upaya menyimpulkan dan mensintesiskan ide atau gagasan dari karya penulis lain yang kita kutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks dalam kosakata dan gaya bahasa penulis sendiri. Kedua-keduanya tidak perlu diberi tanda kutip. Kutipan tidak langsung atau saduran diketik exactly 24 poin dan marginnya sama dengan margin teks biasa. Di akhir setiap kalimat atau alinea saduran diberi nomor catatan kaki bila menggunakan footnote sebagai teknik penulisan sumber bacaan. Bagian nomor halaman. Bagian awal. Halaman-halaman untuk judul, abstrak pernyataan keaslian, pengesahan kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan gambar, serta transliterasi diberi angka dengan Romawi kecil yang ditempatkan simetris di tengah pada bagian bawah. Untuk penulisan bahasa Arab dipergunakan huruf hijaiyah Arab. Bagian utama dari bab pertama sampai dengan bab terakhir diberi nomor halaman dengan angka yang ditempatkan di sebelah kanan atas untuk penulisan dengan huruf Latin dan di sebelah kiri atas untuk penulisan huruf Arab dengan jarak 2 cm dari ujung atas kertas. Halaman yang ditempati judul bab diberi nomor halaman dengan angka ditempatkan di simetris di tengah pada bagian bawah. Bagian akhir diberi halaman dengan angka Romawi yang ditempatkan simetris di tengah pada bagian bawah. Yang ketiga yaitu transliterasi dan singkatan. Yang pertama, transliterasi. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad bahasa lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin, agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Misalnya transliterasi huruf Arab. Ba dilambangkan dengan huruf Latin B, dibaca B. Transliterasi merujuk pada metode pemetaan dari satu sistem penulisan ke sistem penulisan lain, berdasarkan pada kesamaan fonetik. Dengan alat ini, ketika Anda mengetik dalam huruf Latin, huruf tersebut dikonversi menjadi karakter yang memiliki pelafalan serupa dalam bahasa target. Daftar kandidat transliterasi dapat ditampilkan kepada Anda untuk dipilih. Perhatikan bahwa transliterasi berbeda dengan terjemahan. Konversinya didasarkan pada pelafalan bukan artinya. Untuk menggunakan transliterasi, langkah pertama adalah mengaktifkan input tools. Ikuti petunjuk untuk mengaktifkan input tools di penelusuran, Gmail, Google Drive, YouTube, terjemahan, Chrome, dan Chrome OS. Transliterasi diwakili oleh karakter dari bahasa tersebut. Misalnya, klik ikon untuk mengaktifkan atau menonaktifkan transliterasi saat ini, atau klik tanda panah di sebelahnya untuk memilih alat masukan lain. Jika transliterasi diaktifkan, tombol akan berubah menjadi abu-abu gelap. Jika menggunakan transliterasi, ketik kata secara fonetik menggunakan huruf Latin. Saat mengetik, Anda akan melihat daftar kandidat kata yang memetakan ejaan fonetik. Anda dapat memilih kata dari daftar tersebut
dengan melakukan salah satu tindakan berikut. Tekan spasi atau enter. Untuk memilih kandidat pertama, klik satu kata, masukkan nomor di samping kata yang dimaksud, navigasikan daftar kandidat di laman dengan tombol panah naik atau turun. Balik laman dengan tombol page up atau page down. Tekan spasi atau enter untuk memilih kata yang disorot. Yang kedua, singkatan. Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: ed atau editor jika lebih dari satu orang. Karena dalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat. Karya ilmiah yang disusun secara sistematis melalui langkah yang direncanakan secara konseptual dan prosedural atau mengikuti format dengan baik dan benar, maka karya ilmiah tersebut akan tersusun rapi dan sesuai dengan aturan standar penyusunan sebuah karya ilmiah. Itulah mengapa format naskah dalam karya ilmiah sangat penting, selain sebagai standar penyusunan sebuah karya, tetapi juga sebagai nilai plus dalam kerapian dan keindahan suatu tulisan. Penulisannya pun tidak sembarangan, harus sesuai dengan kaidah, bahasa yang baik, serta mengikuti langkah-langkah dalam format naskah karya ilmiah. Dengan adanya format naskah ini, sangat membantu mahasiswa dalam menulis karya ilmiah, mereka yang sesuai dan baik secara kaidah kebahasaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.